bahwa situasi apapun tidak boleh mengubah tujuan hidup kita. Bahwa hidup kita di bumi ini, kita mau jadi sama seperti Yesus. Karena kalau kita tidak jadi sama seperti Yesus, maka sorga hanya angan-angan buat kita. Kalau saya diproses, secara pribadi saya diproses oleh lingkungan, bahkan ya atasan-atasan kita, saya diproses secara pribadi pun. Saya bukan orang yang kuat, bukan Mike Tyson, bukan saudara. Kita ini manusia cuma darah dan daging, tulang ya. Kalau sekropos juga KO saudara. Kita semua manusia biasa. Ya, mari kita buka ayat pagi hari ini. Ayat yang ada di depan kita, Efesus pasal 6. Ayatnya yang ke-10. Kita baca 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam, kita lihat beberapa inti dari ayat ini. Hendaklah kamu kuat. Saudaraku, saya percaya bicara strong, bicara kekuatan, bicara power. Betul-betul hari-hari ini harus menjadi pengalaman dan harus ada dalam setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini hari ini. Kenapa? Karena hanya dengan kekuatan kita bisa melewati pergumulan-pergumulan yang ada. Tentu sekali lagi bukan hanya pergumulan penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan permasalahan rumah tangga. Bahkan bukan sedikit di masa seperti ini juga berimbas kepada pergumulan rumah tangga. Ya. Pergumulan rumah tangga pun mengalami demikian. Juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita semua tahu semua itu, saya tidak perlu menceritakan di sini. Itu memang digerakkan bukan dengan kelemahan, kekhawatiran kita. Tapi memang ada dimensi yang berbeda bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada dimensi yang berbeda. Memang kalau kita sudah bicara substansi iman, substansi pengajaran, maka disinilah akan terjadi perbedaan-perbedaan. Bukan berarti kami sudah tidak khawatir, bukan berarti kami sudah tidak tahu tentang situasi, kami tahu. Tapi justru dengan situasi ini, iman kami justru semakin digerakkan oleh Tuhan. Iman itu digerakkan oleh Tuhan. Sama dengan kendaraan. Itu oto, kalau dibilang itu oto yang kuat, dia tidak akan kelihatan kekuatannya kalau di jalan aspal biasa. Beli Johnny oto bro. Oh ini oto 4x4, saya pernah punya oto 4x4 saudara, double cabin. Oto itu tidak akan pernah berguna, sama saja dengan itu oto itu 3000 cc. Semua sudah tahu tapi oto itu, kita ambil dari Balikpapan. Itu oto 3000 cc. Ya, 3000 cc double cabin. Mar kalau dia cuma berjalan di jalan-jalan raya seperti ini, itu sama dengan oto yang 1000 cc, nah ada bedanya saudara. Nah ada beda, 3000 dengan 1000 cc, bahkan dengan berapa cc, kalau motor ya oto-oto kecil, mungkin ada cc yang lebih kecil dari 1000 cc, saya tidak. Dia oto cuma, oto mainan, ya toh ada tuh oto mainan cuma kecil. Kalau dia berjalan di jalan raya begini, ada beda tuh 3000 cc, ada yang di oto mainan, sama-sama bisa jalan saudara. Nah ada beda. Kenapa? Karena memang spesifikasinya ini jalan normal. Jadi Anda yang punya mobil CC kecil di oto mainan pun bisa jalan. Tapi akan kelihatan bedanya nanti ketika sudah mulai jalan berombak-ombak. Kelihatannya ketika mulai ada tanjakan-tanjakan akan mulai beda spesifikasinya ketika sudah mulai ada rendaman lumpur bahkan banjir. Maaf. Ya nak mau sombong kemang kita tapi ampa itu. Kita pernah rasa akan lewat. Saudara itu mau rasa ini OTP kelebihan. Akhirnya saya coba lewat saudara. Pasang 4x4. Saudara-saudara, dia lewat pas tahu saudara. Padahal itu PC setengah dari oto. Kenapa? Spesifikasinya memang di situ. Coba kalau oto 1000 cc maaf. Ya, mesti dia tali saudara ya. Mesti dia tali. Karena memang bukan spesifikasinya bukan di situ. Saudara-saudara. Saya percaya seringkali kekuatan kita diukur barangkali terlalu berani kalau saya berkata mungkin seperti cc di mobil saudara. Berapa cc kita hari ini?
Sehingga itu menentukan jalan yang akan kita lewati sebentar. Saya percaya jemaat Gelek kawan-kawan seusia 88 tahun. So lebih dari 3000 cc, saudara. So lebih dari 3000 cc, katakan amin. Sehingga semua jalan torang bisa lewati. Karena kekuatan yang Tuhan berikan pada orang adalah kekuatan yang luar biasa. Dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Haleluya. Mungkin secara kelembagaan gereja kita mampu, tapi mungkin ada yang berani berkata, oh belum tentu dengan pribadi lepas pribadi, belum tentu dengan secara pribadi atau secara keluarga masing-masing, belum tentu. Tapi saya percaya dengan semangat tetap kuat, dengan semangat hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dengan hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Mari jemaat, baik di gereja, di rumah, dengan iman kami mau katakan hari ini, naikkan cc iman rohani saudara. Haleluya. Kalau mungkin hari ini memang betul masih ada yang 1000 cc, tidak salah, tambahkan iman saudara, tambahkan kekuatan diri saudara, supaya dia naik level, dia naik jadi 2000 cc. Nyana sto mungkin langsung balompah, langsung 3000, 4000, nah, haleluya. Mungkin dia naik 1000 jadi 2000, yang 2000 naik jadi 3000, haleluya. Yang dulu masih tasontong sedikit, saudara, tapela kecil besar, memang tapela besar, cuma tapela sekarang biar sontong besar, nak tapela-pela dia saudara. Kenapa? DPCC so naik saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Yang CC 3000 so rasa kuat, belum tentu rasa kuat, toh banyak juga yang embang toh. Haleluya. So rasa 3000 cc toh masih ada juga yang embang saudara. Dia rasa dia so kuat. Ternyata Tuhan izinkan COVID-19 terjadi, biar 3000 cc saudara, biar so lama jadi anak Tuhan, bisa embang juga saudara. Kenapa? Kalau rasa kuat tidak bertahan, bisa embang. Biar 3000 cc, makanya hari ini tetap kuat dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau 3000 cc berarti dia harus naik 4000 cc. Ya Tuhan sayang kalau kita baru dapat 3000 cc ya. Kita berdoa supaya sekali waktu kita mau rasa itu 4500 cc saudara. Saudara-saudara, kita bicara makin lama makin kuat karena itu ada ayat dalam firman-Nya. Haleluya. Mari kita buka ayat firman-Nya. Orang yang kuat tetap kuat, bahkan dia akan makin lama makin kuat. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Coba perhatikan, ayatnya ada saudara. Tuhan izinkan kita dengan situasi apapun harus berjalan makin lama makin kuat, kata firman Allah. Mazmur 84 ayatnya yang ke-7. Ayo kita baca bersama-sama, di Alkitab kita juga ada. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. 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 Ternyata bukan hanya tetap kuat, tapi hari ini Tuhan izinkan kita dengan segala situasi yang ada. Dengan iman kami berani berkata, jemaat Tuhan, mari kita berjalan. Makin lama harus makin kuat saudara. Makin lama harus makin kuat. Situasi yang kita alami hari ini bukan justru melemahkan kita. Bahkan juga bukan menghilangkan kekuatan kita. Tapi justru firman Allah mau berkata mereka berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Kami percaya bahwa ayat ini bukan hanya dibuka ayat hari ini saudara. Tapi saya percaya para senior-senior kita, para pendahulu-pendahulu kita telah, para pendahulu-pendahulu kita pernah sudah membuka ayat-ayat ini kepada para pendahulu-pendahulu kita, jemaat-jemaat awal-awal. Sehingga mereka pun berjalan makin lama makin kuat. Maka oleh sebab itu mari pagi hari ini juga dengan kondisi yang ada, kita juga jemaat Tuhan melewati badai, melewati gelombang kehidupan. Haleluya. Ingat baik-baik. Memang hari-hari ini 2 bulan ini terasa 2 tahun buat saya saudara. Jujur aja. Ini 2 bulan terasa 2 tahun. Itu tingkat energi yang bisa dipakai 2 tahun dalam 2 bulan ini betul-betul terpakai. Makanya saya lihat di kaca kita rambut putih tak tambah saudara di 2 bulan ini. Aduh Tuhan. Bukan cuma tak tambah, tak kurang lagi.
Tapi saya yakin, saya percaya ada lagu yang selalu menjamin saya, ya. Ada firman Allah yang selalu menjamin saya. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Waduh, berarti saya digendong terus oleh Tuhan. Haleluya. Dan tak selai rambut, apa lagunya itu? Rambut jatuh tanpa sepengetahuan dari Tuhan. Oh, terpeliharalah saya. Yang putih tetap digendong, yang jatuh tetap. Saudara-saudara, firman Allah berkata, Tuhan perhatikan setiap rambut satu jatuh. Jadi yang jatuh-jatuh rambut tidak usah khawatir, saudara. Ya, tidak usah khawatir. Kecuali saudara gunting habis ya, itu cari sendiri, saudara. Maka kalau dia jatuh sendiri, percaya, saudara, ada ayat menjamin kita ya. Kalau kau tidak kehendaki dia jatuh, ada ayat yang menjamin saudara. Haleluya. Ada yang hendaklah kamu kuat. Dan karena kalau kita kuat, ada tujuan Tuhan. Kalau kita makin lama makin kuat. Ini bukan hanya bicara makin lama makin kuat, bicara hanya untuk diri pribadi kita. Tapi di hari ulang tahun ini kalau kita kuat, maka kita akan lihat saudara-saudara, apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14. Haleluya. Dengan kalimat makin lama makin kuat, saya mendapatkan ayat lagi, ayat ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 14. Apa dikatakan di sana? Ada tujuan Tuhan kalau kita makin lama makin kuat. Apa yang akan terjadi? Tuhan juga akan berikan ini kepada kita. Firman Allah berkata, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat baik-baik jemaat Tuhan, kalau kita makin lama makin kuat, haleluya, bukan hanya untuk kekuatan pribadi kita, bukan hanya untuk rumah tangga kita supaya diberkati, bukan hanya untuk nama baik gereja kita, bukan. Tapi Tuhan mempersiapkan ayat ini kepada kita. Makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ingat kalau ini, makanya kami bilang tadi, kalau ayat-ayat ini, para pendahulu-pendahulu kita dulu loyo-loyo, saudara. Kalau orang senior-senior dulu loyo-loyo, payah-payah, tidak kuat. Saya yakin Galilea kawan-kawan tidak ada seperti hari ini, saudara. Katakan amin. Kami sangat menyadari itu. Justru karena mereka, para pendahulu kita, mereka walaupun banyak tantangan, diolok, disindir. Oh, itu yang saya selalu ulang dari awal peristiwa-peristiwa yang sedang kita. Dari 2 bulan lalu saya sudah bilang, coba orang rasakan sedikit itu para pendahulu-pendahulu dorang dulu. Keluar rumah diejek, bawa Alkitab diejek. Mau gimana nih, berdoa, diejek saudara-saudara. Sekarang, toh barangkali kita alami itu di rumah kita, di jemaat, di masyarakat. Rasakan sedikit itu orang senior dulu, perasa saudara-saudara. Dan saya juga bersaksi untuk itu. Saya bilang tadi saya sudah 5 kali menghadap. Saya juga mau rasakan apa yang dirasakan oleh para senior dulu. Bagaimana ditekan, bagaimana ditekan. Wow, saudara-saudara, kalau bukan kekuatan yang datang dari Roh Kudus, rasakan tuh para senior dulu, para senior kita, saya yakin mereka pun mengalami tekanan seperti itu. Untuk membangun gereja, membeli tanah, mencari jiwa, mau beribadah setiap hari. Wow, bukan gampang buat mereka. Saya yakin mereka penuh tekanan, penuh air mata. Tapi mereka bukan lemah, saudara. Walaupun saya yakin ada juga yang lemah. Mungkin dari 100 orang, ada 10-20 yang lemah, hingga imannya sudah tidak timbul lagi. Tapi masih lebih banyak yang kuat dan terus kuat. Akhirnya ketemulah dengan generasi kita hari ini. Kenapa? Karena mereka yang dahulu kuat, kita juga hari ini harus kuat. Makin lama, makin kuat. Karena saya yakin ada generasi yang baru yang akan datang sebentar. Ada generasi baru yang akan datang. Bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh, glory bagi nama Tuhan. Kita harus ingat generasi yang akan datang, saudara. Kalau kita tidak kuat hari ini, anak-anak kita tidak akan kuat menghadapi hari esok. Saya sudah khotbah di awal tahun 2020, 1 Januari. Generasi di bawah kita ini betul-betul akan mengalami tekanan yang lebih hebat dari kita hari ini. Betul, saudara. Saya sudah bilang di awal tahun, 30 tahun dari hari ini, 30 tahun dari hari ini ke depan, artinya sampai 2050, saya terlalu percaya, saya tidak bernubuat di sini.
Tapi saya percaya mereka punya masa akan lebih berat dari masalah pandemi yang dialami hari ini. Mereka punya masa lebih berat. Makanya persiapkan anak-anak kita, saudara-saudara. Orang tua, bapak-bapak, doakan anak-anakmu. Saya setiap malam doakan anak-anak. Doakan. Karena orang generasi pasti akan lebih berat dari kita. Orang hari ini harus kuat demi generasi yang akan datang. Supaya ada cerita yang akan mereka ceritakan di masa yang akan datang. Oh, kita pepapa dulu. Wow, luar biasa. Kita lihat orang marah pada dia tetap keluar di gereja. Itu cerita dari anak cucu kita nanti, saudara. Haleluya. Saya khotbah di mana itu kemarin? Bukan kemarin saya DP papa do, nak tapi papa tuari. Orang marah, oh nah, apa dia sebekin begini? Saudara mau cerita itu ada dari mulut anak-anak kita? Jangan, saudara. Tunjukkan kepada generasi ke depan. Tunjukkan bahwa apa yang kau alami ini akan menjadi cerita yang benar dan luar biasa bagi generasi kita yang akan datang. Kalau kita bertahan hari ini bukan untuk kita, saudara. Saya pun berdiri hari ini bukan untuk saya. Kalau saya cuma mau cari senang, saudara. Kalau saya cuma mau cari senang, keluar, selesai. Cuma kita kok donja serang-serang. Tapi tidak, saya mau berdiri untuk generasi yang akan datang. Kita harus tunjukkan kepada generasi yang akan, sedang ngoni papa dulu kuat-kuat, ngoni mesti lebih kuat lagi. Ceritakan kepada anak-anak kita, ngoni generasi akan lebih hebat dari masa pandemi ini. Generasi akan datang lebih parah, saudara-saudara. Maka saya selalu berkata, haleluya, tadi pagi saya sudah bilang, saya yakin pemerintah sekarang, kalau ada pemerintah yang dengar siaran ini, dari teman-teman jemaat, sampaikan. Saya yakin dengan anak cucu kita kalau mereka hadapi yang lebih berat, saudara. Baru yang begini kalau orang Solomah, haleluya. Saya yakin generasi akan datang ini lebih berat DP tekanan, lebih berat. Saya ingin kita semua mendedikasikan kekuatan kita ini untuk generasi kita yang akan datang. Kenapa Papa? Biar orang bilang begini, orang bilang begitu, orang beribadah. Itu akan menjadi penglihatan, walaupun anak kita diam, tapi dia akan lihat gerak-gerik kita, saudara. Dia lihat gerak-gerik saudara. Bahkan dia dengar percakapan-percakapan, jumlah orang percaya kepada Tuhan akan bertambah. Saudara-saudara, dari awal para pembicara kita, gembala-gembala kita, orang-orang tua kita, senior-senior kita, bahkan Alkitab selalu berkata, tidak ada satu maksud yang Tuhan buat itu tidak punya tujuan yang baik. Pasti dia punya tujuan yang baik. Tinggal bagaimana kita mengolah itu, saudara. Ingat, ada seekor ayam, saya tutup dengan cerita ayam. Mungkin karena saya lapar, saudara ya. Ayam. Satu ekor ayam sama. Ayam itu sama jenisnya. Tapi kalau diolah, dia akan berbeda hasilnya Tapi kalau koki baru belajar, biar sama DP bahan, tapi kalau diolah dengan dua berbeda, satu koki yang sudah pengalaman dengan koki yang biasa, hasilnya beda. Hasilnya beda. Saudara-saudara, saya cuma bisa ibaratkan begini. Ujian yang sama dialami, tapi dihadapi berbeda dengan dua cara berbeda. Itu menentukan hasil yang engkau akan dapat, saudara. Yang percaya katakan amin. Siapa yang tidak kenal penyakit COVID ini melanda seluruh dunia. Tapi cara orang menghadapinya itu bisa berbeda. Yang percaya katakan amin. Cara kita menghadapinya bisa berbeda. Sama dengan bahan makanan tadi. Kalau diolah dengan baik, dengan pengalaman, saya percaya hasilnya enak. Tapi kalau diolah dengan cara yang tidak baik, dengan bersungut-sungut, dengan pikiran buruk, dengan pikiran jahat, biar ayam yang sama bisa hasilnya tidak enak, saudara. Sama dengan hidup kita hari-hari. Mari, saya mau tutup dengan berkata, hadapilah ujian hidup kita dengan tetap kuat di dalam Tuhan. Makin lama makin kuat. Hadapi semua itu. Hadapi semua ini. Dengan apa? Makin lama makin kuat. Dan tujuannya adalah supaya ada generasi-generasi baru. Anak-anak Tuhan yang kuat hari-hari ini. Sebab kita tahu tantangan ke depan bukan lebih gampang, tantangan lebih hebat ke depan. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, haleluya, Tuhan jamin hidup saya dan saudara. Baik orang yang masih ada di generasi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tetap di dalam kekuatan daripada Tuhan.
sambil mempersiapkan generasi akan datang yang sama kuat, bahkan lebih kuat dari kita hari ini. Karena memang tantangan mereka lebih besar dari apa yang kita alami hari ini. Saya percaya kalau jemaat hari ini kuat, saya tahu juga ada taburan-taburan dari hamba-hamba Tuhan yang telah lebih dulu dari kita. Ada taburan-taburan yang membuat kita kuat. Dan mari kita jaga sama-sama itu. Jaga sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sampai harus berbuat apa? Tapi kita justru tambah seseh, tambah kekuatan, tambah kekuatan, tambah kekuatan, tambah kekuatan, tambah kekuatan, tambah kekuatan, tambah kekuatan. Karena Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang pada kita semua. Mari sejemput kita bangkit berdiri di